Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indur Mafala dengan NPM 10121940 kelas B2 Manajemen. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Maut, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan dosen pengampu yaitu Ibu Dini Uluwiyah. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu kematian. Kematian merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan serta perpindahan dari satu alam ke alam lain. Sebagian kaum muslimin langsung mengingat hal-hal yang justru membuat mereka semakin susah karena mengingat kematian. Padahal bukan itu yang menjadi maksud utama perintah agar memperbanyak mengingat mati. Salah satu maksudnya adalah agar melembutkan hati dan meringankan beban dunia dengan merenungi hakikat kehidupan. Bahkan kehidupan dunia ini hanya sementara saja dan akhirat itu kekal. Pintu gerbang menuju kehidupan sejati dan kehidupan sebenarnya adalah kematian. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya yaitu, katakanlah sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Yang selanjutnya yaitu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, tenggelam dalam urusan duniawi. Yang kedua, orang yang bertaubat. Dan yang ketiga yaitu arifin. Yang pertama, tenggelam dalam urusan duniawi. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian. Dan kalaupun dia mengingatnya, ia melakukan sambil meratapi dunianya. Seperti dalam hadis, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci takut kematian. Selanjutnya, apa itu budunya? Budunya adalah cinta dunia. Maksudnya adalah sangat berambisi untuk mendapatkan berbagai kesenangan dunia dengan segala sarana dan lebih mendahulukan cinta dunia daripada akhirat. Yang kedua yaitu orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu akan memperbanyak mengingat mati sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar, dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Yang ketiga yaitu arif. Orang yang arif senantiasa mengingat kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih, dan seorang yang tengah di mabuk cinta tak akan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintai. Yang selanjutnya yaitu keutamaan mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merusak kelezatan-kelezatan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, mengingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan At-Tabrani. Slide selanjutnya yaitu mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, kematian dipersiapkan juga dengan berbekal ilmu tentang kematian itu sendiri, bahwa kita harus selalu berzikir ketika akhir hayat, ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita selalu mengucapkan syahadat, selalu mengingat, mengucapkan la ilaha illallah dan berzikir. Slide selanjutnya yaitu mengenai angan-angan. Ada 4 poin tentang angan-angan. Yang pertama, tenggelam dalam angan-angan. Yang kedua, faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Yang ketiga, tingkatan manusia dalam kaitan angan-angan. Dan yang terakhir, segera beramal kebajikan dan peringatan bagi yang menundanya. Diriwayatkan oleh Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada 2 hal yang paling
aku takuti menimpa kalian, yaitu nafsu dan banyak angan-angan. Sejatinya menuruti nafsu itu dapat menghalangi kebenaran, dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Selanjutnya, faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya, sebenarnya ada 2 faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Yang pertama, cinta dunia, dan yang kedua, kebodohan. Bisa diatasi dengan berpikir jernih dari hati yang khusyuk dan dengan mendengar hikmah yang mampu menembus ke relung hati yang suci. Sementara untuk mengatasi kecintaan kepada dunia adalah dengan mengeluarkan dunia itu dari hati. Yang ketiga, tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Manusia memiliki beberapa tingkatan, di antara mereka ada orang yang berharap bisa hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selamanya. Ada pula orang yang berharap dapat hidup selama setahun saja. Yang terakhir, segera beramal kebajikan dan peringatan bagi yang menunda-nundanya. Selanjutnya yaitu sakaratul maut. Sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang dasar nyawa jiwa dan menjalar ke seluruh bagian nyawa itu, sehingga tidak ada satupun dari bagian-bagiannya yang terbebas dari rasa pedih tersebut. Rasa sakit ini telah melumpuhkan akalnya, membungkam lidahnya, dan melemahkan semua persendiannya. Sebenarnya ia ingin sekali meratap, berteriak, dan menjerit minta tolong, tetapi ia tidak kuasa lagi melakukan semua itu. Satu-satunya tenaga yang masih tersisa hanyalah suara lenguhan dan desahan napas tersengal-sengal yang terdengar dari tenggorokan dan dadanya saat nyawa sedang dicabut. Syaddad bin Aus mengatakan, bagi orang yang beriman, kematian adalah huru-hara yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat. Kematian lebih menyakitkan daripada tubuh dipotong-potong dengan gergaji, atau disayat-sayat dengan gunting, atau digodok dalam kuali. Seandainya orang yang sudah mati bisa hidup kembali lalu bercerita kepada manusia di dunia ini tentang kematian, niscaya mereka tidak akan punya gairah hidup dan tidak akan bisa merasakan nyenyaknya tidur. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Allah Ta'ala bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu merasakan kematian, wahai kekasihku?" Ibrahim menjawab, "Seperti sebuah besi pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu yang basah, kemudian ditarik." Allah berfirman, "Itu karena kami sudah meringankannya untuk dirimu." Sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.